Sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang menyediakan jasa untuk setiap perusahaan yang membutuhkan jasa itu berupa cleaning service, sopir, security, dan lain-lain. Baru saya ditempatkan di salah satu perusahaan bank konvensional. Jadi yang saya pertanyakan, apakah pekerjaan dan gaji yang saya dapatkan itu haram dan riba? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah bertolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Oleh karenanya, jika tempat kerja kita ya ada syubhat di dalamnya, apalagi ada yang jelas-jelas keharamannya, maka hindarilah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, minimal syubhat. Kalau kita tidak katakan haram, minimal syubhat. Lalu apa sikap kita dengan yang samar-samar dan syubhat itu? Kata Nabi, "Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga diri dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang nyata-nyata terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Berikutnya, apakah bekerja sebagai PNS adalah pekerjaan yang haram? Siapa yang PNS ini? Angkat tangan. Tergantung jenis pekerjaannya. Ya, tergantung jenis pekerjaannya. Tetapi asalnya menjadi pegawai negeri, ya ayyuhal ikhwah, muwazzaf hukumi, maka ini tidak ada keharaman di dalamnya. Dan penghasilannya halal, insyaallah. Ya, tergantung jenis pekerjaannya itu apa. Ini kembali kepada apa yang dia kerja. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau saya memotong rambut di sisi samping kepala saya dan saya juga memotong sebelah atas, tapi hanya sedikit. Potongannya tidak sepanjang di sisi samping. Ini dua ada pertanyaan yang senada dengan ini saya lihat. Ini juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita dilarang mencukur sebagian dan menyisakan sebagian rambut, lalu bagaimana cukuran rambut? Ayo ikhwah, cukuran rambut yang disyariatkan dalam Islam, ya, cukur semua atau tinggalkan semua. Ya. Jangan di model-model. Ya, misalkan di sini habis, dikikis. Ya, kemudian yang lainnya dikeluarkan terjuntai. Apalagi yang jelas-jelas berbeda. Kalau sedikit mungkin labas, tidak mengapa. Kalau cuma sedikit perbedaannya, yang tidak terlalu nampak dan jelas. Ya, tapi kalau jelas-jelas, apalagi ada lagi model-model yang lain, ya, seperti peta yang tergambar, ya, Google Map misalnya di atas kepalanya, ya, seperti yang kita lihat dengan berbagai model, maka ini yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Saya bekerja di salah satu hotel. Pada setiap tahun baru, saya disuruh sama manajer, bos, untuk melengkapi isi kamar berupa trompet, kembang api, cemilan, bingkisan untuk tamu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Kita sudah tahu hukumnya. Sampaikan kepada bos, manajer, prinsip kita, bos, ya saya siap menjalankan perintah yang lain, tapi kalau ini menyangkut dengan agama saya, ya mohon maaf, mohon ya harap maklum dan saya diberikan keluasan untuk itu. Namun jika dia tetap memaksa, maka tinggalkan karena Allah akan memberikan ganti yang lebih baik insyaallah. Bagaimana hukum orang yang memanjangkan jenggot dengan obat-obatan atau krim? Misalnya ada orang motongi, ada jenggotnya tapi tidak tumbuh-tumbuh. Dan saya juga heran dengan perilaku manusia. Ada orang yang subur sekali tumbuh, tapi setiap hari berusaha untuk ditahan agar tidak tumbuh. Atau yang tidak tumbuh kodong berusaha untuk mencari obat agar bisa tumbuh jenggotnya. Di sini berlaku kaidah, idza saqata mauhib saqata maujib. Jika sesuatu yang diberikan itu tidak ada, maka kewajibannya jatuh. Tidak usah takalluf, tidak usah memberat-beratkan diri. Ya. Ada juga dia mengatakan, Ustaz, ya kurang enak dipandang jenggot saya. Ya teman-teman sering mengatakan jenggotmu jenggot Pancasila. Cuma 5 lembar. Insya Allah 5 lembar itu yang memasukkanmu ke dalam surga. Insya Allah, bersabarlah dengannya. Ya, bersabarlah dengannya. Ya. Ada yang mengatakan jenggot butir-butir Pancasila. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.